Unjuk rasa pencari suaka di depan kantor UNHCR Medan juga diwarnai aksi bakar diri. Eksekusi dua bangunan panti asuhan milik Yayasan Fajar Hidayah di Bogor berlangsung ricuh. Massa mengamuk dan membakar pos-pos polisi saat seorang pria melakukan penodaan Al-Quran di Pakistan. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan beberapa informasi penting lainnya. Bersama saya, Gede Satria, inilah News Pagi selengkapnya. Pemirsa, eksekusi dua bangunan panti asuhan milik Yayasan Fajar Hidayah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat berlangsung ricuh. Kericuan terjadi saat penghuni panti asuhan nyaris baku hantam dengan pemborong yang memenangkan sengketa. Kericuan terjadi saat penghuni panti asuhan dan pengacara menghalau petugas pengadilan Cibinong yang mengeksekusi dua bangunan Yayasan Fajar Hidayah di Komplek Kota Wisata Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa siang. Sejumlah penghuni panti asuhan diamankan petugas karena dianggap sebagai provokator. Keributan bereda setelah massa didesak mundur petugas gabungan. Pihak yayasan menolak dieksekusi lantaran mengklaim masih proses banding. Proses hukum sedang kami upayakan untuk banding, Pak. Ya, ini masih berjalan dan belum selesai, belum ada putusan. Yang kami sesalkan itu bahwa di sini kan tempat tinggalnya anak-anak yatim, ya, tempat tinggalnya anak-anak yatim yang mana dari turun menurun sudah dari sekian berapa tahun yang lalu, dan mereka bukan di situ, dan kita bukannya untuk menggunakan anak yatim. Nah, mereka berdasarkan putusan 151, sedangkan 151 itu bukan objeknya, bukan ini, itu yang kita sayangkan. Sementara itu, pengadilan memutuskan eksekusi dilakukan usai sengketa dimenangkan pihak pemborong pada April 2021. Di tahun 2000 selesai, muridnya banyak, kurang lebih 250 murid. Pembayaran ke Abdul Syukur belum lunas, ditunggak. Untuk apa? Dibeliin rumah. Selesai ini, bangun lagi. Nggak selesai pembayarannya, diutang, dibeli rumah lagi. Selain mengeluarkan seluruh barang dan mobil operasional, seluruh penghuni juga dipindahkan ke bangunan yayasan lainnya. Yang sempat tertunda beberapa minggu yang lalu karena kita di luar konteks, ya, dia mengerahkan anak-anak, gitu aja. Makanya dijadwalkan kembali dan hari inilah yang terlaksana. Berapa kali Pak melakukan eksekusi? Berapa kali? Ini udah lancar ini ya, hari ini. Amin. Ini barang-barang dibawa kemana? Ada tempat penampungan sementara. Dibawa PN Cibinong? Enggak, penampungan sementara yang dekat dari wilayah sini. Sengketa dua bangunan panti asuhan dipicu masalah utang piutang gedung sekolah di Cikarang hingga berujung lelang dua bangunan senilai 3,2 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kita beralih ke ibu kota pemirsa, aksi protes pengungsi Afghanistan di depan kantor UNHCR kembali ricuh. Pengungsi terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP yang melarang pengungsi mendirikan tenda di area taman. Petugas gabungan Satpol Pamung Praja membongkar tenda para pengungsi yang didirikan di atas taman. Adu mulut dan aksi dorong antara petugas Satpol PP dengan pengungsi Afghanistan pun tak terhindarkan. Para pengungsi menolak tenda mereka dibongkar, sementara petugas melarang tenda didirikan di area taman. Meski tenda dibongkar petugas, namun para demonstran tetap bertahan di areal depan kantor UNHCR. Mereka adalah pengungsi
dari komunitas Afghanistan. Mereka sudah ada di sini sejak awal November ya? Sejak awal November dan menuntut untuk disegerakannya proses resettlement. Para pengungsi Afghanistan ini sudah melakukan aksi menginap di depan kantor UNHCR selama 1 bulan. Namun belum ada respon dari pihak UNHCR. Dari Medan, Sumatera Utara, Ridwan Nasution, Ainus melaporkan. Selain ricuh dengan Satpol PP, unjuk rasa pencari suaka di depan kantor UNHCR Medan juga diwarnai aksi bakar diri. Pelaku diduga depresi lantaran tak kunjung diberangkatkan negara ketiga. Video amatir ini merekam detik-detik seorang pengungsi asal Afghanistan melakukan aksi bakar diri di depan gedung UNHCR Medan, Sumatera Utara. Sebelum menuju ke depan gedung, pria ini sudah menyiram dirinya dengan minyak dan menyiapkan korek gas. Sejumlah pengungsi lain sempat berupaya menghalangi, namun pria ini tetap membakar diri. Diduga, pencari suaka asal Afghanistan ini depresi karena tak kunjung mendapat perhatian dari UNHCR atau Badan PBB Urusan Pengungsi. Sebenarnya mengalami depresi, stres, dan sakit mental selama 5 tahun dari 2016. Dan sayangnya si organisasi internasional untuk imigran IOM tidak pernah perhatikan dan tidak pernah dengar suara dia. Pria itu kemudian dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Korban dan puluhan rekannya merupakan pencari suaka asal Afghanistan yang sudah menginap selama 1 bulan di tenda depan gedung UNHCR Medan. Hingga saat ini, pengungsi Afghanistan di Indonesia tak kunjung mendapat kepastian atas nasib mereka. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kepergok bobol rumah warga, pelaku babak belur diajar warga di Kabupaten Tangerang. Pelaku selamat dari amukan warga setelah petugas kepolisian tiba di lokasi. Wah, bawa pistol dia nih. Wih, bawa pistol lo. Bawa pistol ini lo. Satu dari 2 pelaku pembobol rumah kosong di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap warga. Warga yang sudah emosi langsung menghakimi pelaku hingga babak belur lantaran mencoba kabur dan diketahui membawa senjata api. Beruntung nyawa pelaku yang diketahui berinisial AD ini selamat setelah salah satu anggota polisi dari Polsek Sepatan datang ke lokasi kejadian. Aksi pelaku diketahui seorang warga yang melintas. Warga melihat pelaku membobol pintu rumah milik Udin yang kosong karena ditinggal bekerja. Dalam kondisi seperti apa waktu kejadian? Sepi, dia semua suami istri bekerja, jam 7 berangkat, pulang jam 5 sore. Oh, siap-siap. Ya, jadi selalu sepi kecuali hari libur. Usai diamankan, pelaku dibawa ke Polsek Sepatan. Unit Reskrim Polsek Sepatan kini tengah mengejar satu pelaku lainnya yang berhasil melarikan diri. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Polisi menggagalkan 100 kg narkotika jenis sabu dari 2 lokasi berbeda di Aceh. Penangkapan 3 kurir sabu merupakan jaringan internasional dari Malaysia. Direktorat Narkoba Polda Aceh menggagalkan penyelundupan 100 kg sabu asal Malaysia yang dipasok melalui jalur laut. Pengungkapan dilakukan di 2 lokasi di daerah Aceh. 95 kg di Aceh Tamiang dan 5 kg di Biren. Tersangka ditangkap di Biren dengan barang putih seberat 5 kg sabu. Polisi juga menangkap 2 tersangka lainnya di Tamiang dengan barang bukti narkoba seberat 95 kg. Ketiganya merupakan kurir yang mendistribusikan barang. Untuk BP, ini ada 4 karung dengan jumlah keseluruhan 95 kilo. Jadi kalau kita total, rekan-rekan wartawan di depan kita ini ada 100 kilo narkotika jenis sabu. Semua barang ini berasal dari Malaysia dan rencana akan didistribusikan bagian wilayah Aceh dan sebagian lagi di Medan dan Jakarta. Polisi terus memburu pelaku utama lainnya yang sudah terdeteksi sebagai pengendali.
Ketiga tersangka yang berperan sebagai kurir dijerat pasal 112 dan 114 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Satu personil TNI ditembak kelompok kriminal bersenjata di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo. Korban kini dievakuasi ke Jayapura untuk menjalani perawatan medis di Jayapura. Satu personil TNI atas nama Pratu Rahmat Arif Hakim mengalami luka tembak di bagian dada sebelah kanan akibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo, Papua. Pratu Rahmat Arif Hakim dievakuasi dari Yahukimo menuju Jayapura untuk mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Martin Inde Jayapura. Telah terjadi kontak tembak antara Satgas TNI dengan KST di distrik Suru-Suru, Kabupaten Yahukimo. Kontak tembak tersebut menyebabkan satu orang anggota Satgas TNI mengalami luka tembak. Saat ini yang bersangkutan sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Martin Inde guna penanganan lebih lanjut. Akibat kontak senjata tersebut, satu helipel pembawa pasukan TNI gagal mendarat di distrik Suru-Suru dan memilih kembali ke distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Dari Jayapura, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri pemilik kafe yang viral karena dianiaya Satpol PP di Goa, Sulawesi Selatan menjadi tersangka dan ditahan. Mereka dijerat Undang-Undang ITE karena diduga menyebarkan berita bohong terkait kehamilan sang istri. AM dan NH, pasangan suami istri pemilik kafe ini ditahan di Polres Goa, Sulawesi Selatan. Mereka menjadi tersangka karena diduga menyebarkan berita bohong yang meresahkan. NH sebelumnya mengaku istrinya AM tengah hamil saat dianiaya oknum Satpol PP. Ini panggilan kedua. Jadi dalam kasus berita bohong yang viral di media sosial beberapa waktu lalu, ini sekarang tahap dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Dan hari ini akan dilakukan penahanan. Ada berapa orang, Pak? Jadi ada dua tersangka, NH dan AM. Jadi mereka sekarang ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Tipiter, penyidik Polres Goa. Kasus bermula dari penganiayaan yang dialami Pak Sutri pemilik kafe di Goa Juli lalu. Seorang oknum Satpol PP memukul Pak Sutri tersebut saat menggelar razia PPKM. Saat penganiayaan, sang suami mengaku istrinya sedang hamil. Akibatnya, oknum Satpol PP berinisial MH dihukum 5 bulan penjara. Sementara Pak Sutri tersebut menjadi tersangka karena dianggap menyebarkan berita bohong. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Seorang kakek di Demak, Jawa Tengah dituntut 2 tahun penjara karena menganiaya pencuri ikan. Terdakwa dinilai melakukan penganiayaan berat terhadap korban. Kasmito, kakek berusia 74 tahun ini menjadi pesakitan usai membacok seorang pria yang diduga mencuri ikan di kolam yang ia jaga di Desa Pasir, Demak, Jawa Tengah awal September lalu. Permohonan restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar sidang terhadap kasus Mbah Minto ditolak. Kasmito kini menghadapi tuntutan 2 tahun penjara karena jaksa menilai Kasmito telah melakukan penganiayaan berat dan bukan membela diri. Yang ditentukan oleh restoratif justice itu tidak dapat kita terapkan di perkara pidana yang telah dilakukan oleh Mbak Mito. Karena apa? Penganiayaan yang dilakukan oleh Mbak Kasmito ini termasuk kategori penganiayaan berat. Kemudian pada saat kejadian itu juga tidak ada yang dinamakan dengan upaya pembelaan diri. Jadi alasan upaya pembelaan diri terdakwa di sana tidak tepat. Si korban tidak melakukan perlawanan. Kemudian terdakwa datang secara mengendap-endap langsung membacok ke arah tubuh korban sebanyak lebih dari 2 kali. Sebelumnya seorang pria ditemukan warga tak berdaya pada 7 September lalu dengan luka di lengan dan leher. Pelaku mengarah kepada Kasmito yang kemudian langsung diamankan polisi. Sekitar sebulan setelah peristiwa, Polres Demak menerima laporan dari pemilik lahan yang dijaga Kasmito terkait kasus pencurian ikan yang terjadi saat peristiwa pembacokan. Sementara itu, kondisi korban penganiayaan Marjani, warga Desa Wonosari, Kecamatan Bonang, masih belum pulih. Menurut pihak korban, tidak ada upaya yang dilakukan pihak Kasmito untuk menyelesaikan kasus secara kekeluargaan.
awal itu dari pihak korban untuk minta damai, untuk restoratif justice, dan dari pihak PH, kuasa hukumnya, mengatakan bahwa untuk draft mau dibikin. Tapi sampai saat ini, sampai prosesnya tuntutan 2 tahun, itu pun belum ada titik untuk damai. Selama ini korban bagaimana kondisinya? Selama ini korban masih keadaan kesakitan karena ada 3 pen yang ada di dalam. Jadi masih berobat jalan, juga masih istirahat di rumah. Kasus ini menyita perhatian masyarakat karena usia terdakwa yang sudah tua namun terancam penjara. Sementara polisi dan kejaksaan menyatakan proses hukum Kasmito sudah sesuai prosedur. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Bribka Iputu Susitana, oknum anggota polisi yang membakar istrinya hingga tewas pada 28 April 2021 divonis 14 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara kepada Bribka Iputu Susitana, oknum anggota polisi yang membakar istrinya, Bida Sari Sahabudin, 28 April 2021 lalu. Terdakwa Bribka Iputu Susitana terbukti bersalah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan istrinya meninggal. Vonis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa karena terdakwa merupakan oknum polisi yang harusnya menjadi pelindung masyarakat. Pemirsa, seorang pria di Kalimantan Timur ditangkap polisi karena melecehkan sejumlah anak. Modus pelaku dengan mengiming-imingi hadiah melalui perantara game online. Pelaku S ditangkap anggota Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri di tempat tinggalnya di Berau, Kalimantan Timur, usai adanya aduan konten negatif dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Berdasarkan hasil penelusuran, ada 11 anak perempuan usia 9 hingga 11 tahun yang menjadi korban. Pelaku mengenal para korbannya melalui game online Free Fire. Modus pelaku mengiming-imingi hadiah berupa diamond yang ada dalam permainan online Free Fire. Pelaku mengirim konten porno ke ponsel korban dan meminta korban menirukannya. Di mana kasus ini pertama dilaporkan dari seorang warga masyarakat di Papua, dan hasil penelusuran ternyata nanti ada 11 anak ya, ada 11 anak. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Pornografi, dan ITE dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, identitas pelaku penembakan di eksit tol Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, seorang perwira polisi. Kami hadirkan informasi lengkapnya sesaat lagi.